Kemudian yang kedua tentang Palestina. Saya atas nama pribadi dan fraksi PKS mengapresiasi yang luar biasa kepada Ibu Menlu yang merepresentasikan pemerintah Indonesia atas sikap-sikapnya terhadap Palestina, bahkan juga masalah-masalah kemanusiaan yang ada di Rohingya, yang ada di Myanmar dan seterusnya. Pemerintah Indonesia termasuk yang sangat aktif dan proaktif. Tentu kami bangga kepada Ibu Menlu dan pemerintah Indonesia dalam sikap-sikap seperti ini. Berdasar kepada konstitusi dan juga sikap-sikap tegas dari Presiden Republik Indonesia, mulai dari Bung Karno yang menggagas konferensi Asia Afrika, diundanglah negara-negara yang masih dijajah pada saat itu. Kemudian Palestina salah satu negara yang hadir di Bandung atas gagasan Presiden Soekarno ini. Sampai detik ini satu-satunya negara yang belum bisa menikmati kemerdekaannya adalah Palestina dari seluruh negara yang hadir di Bandung dalam konferensi Asia Afrika ini. Dan Presiden Soekarno mengatakan selama Israel terus menjajah Palestina, kita tidak akan undang ke konferensi Asia Afrika ini. Selama Israel terus menjajah Palestina, kita tidak akan membangun hubungan diplomasi dengan Israel. Jadi kalau kita lihat dari sini, akar masalahnya itu sesungguhnya memang Israel yang menyerobot Palestina, membangun pemukiman-pemukiman di wilayahnya Palestina. Kemudian mereka datang dari Eropa menyerobot tanahnya warga Palestina, kemudian juga ingin menguasai wilayah-wilayah. Dan PBB sebenarnya sudah bersikap, beberapa ratus negara itu sudah menyetujui dengan kemerdekaannya Palestina. Saya kira fokus kita di situ, bagaimana Palestina ini bisa menjadi negara yang berdaulat. Kalau mereka berdaulat, tidak ada agresi-agresi, tidak ada pembangunan di pemukiman-pemukiman yang itu harusnya sudah menjadi wilayah Palestina, saya kira kerusuhan ini tidak ada gitu. Jadi semua kita harus fokus bagaimana caranya Palestina ini bisa merdeka. Stop itu pemukiman-pemukiman Israel yang merambah kepada wilayah-wilayah yang oleh sebagian negara di PBB itu disepakati bahwa itu adalah wilayahnya Palestina. Seluruh warga negara Indonesia itu apapun agamanya menurut saya harus kompak mendukung sikap pemerintah Indonesia. Saya setuju tidak boleh ada rakyat Indonesia yang memprovokasi membawa konflik itu ke Indonesia. Ini tidak benar. Semua kita, bahkan di Palestinanya sendiri, saudara-saudara kita yang beragama Nasrani itu menolak agresinya Israel gitu loh. Jadi ini masalahnya bukan masalah agama, tetapi masalahnya adalah masalah rakyat Palestina yang belum merdeka sampai saat ini. Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan, seingat saya atas terobosannya Bu Menlu yang luar biasa ini, mestinya kita mestinya kita bisa lebih kuat lagi mendorong ini. Bila perlu mengirim pasukan perdamaian, begitu, supaya nanti kita tahu dan jelas. Kita stop debat tentang ini agama atau tidak menurut saya. Fokus kepada bagaimana anak-anak terlindungi, bagaimana perempuan terlindungi, bagaimana Palestina bisa merdeka menjadi negara yang berdaulat. Di zaman modern ini masih ada negara yang terjajah. Ini kan tidak masuk di akal gitu. Secara nurani kita juga susah kita bisa terima. Nah, saya mendorong terus apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang direpresentasikan oleh Bu Menlu yang nanti malam saya dengar mau ke PBB sebagai anggota Dewan tidak tetap di Dewan Keamanan, anggota tidak tetap di Dewan Keamanan. Saya kira ini terobosan yang cukup bagus. Kita stop itu kekerasan dari manapun munculnya, karena kekerasan itu yang jadi korban masyarakat sipil, ibu-ibu, anak-anak, rumah pada hancur, tempat ibadah hancur, rumah sakit pun hancur, begitu. Kalau sumbangan-sumbangan menurut saya, karena negara ini belum merdeka, ya seperti kita dulu sebelum merdeka. Kalau nggak ada sumbangan dari luar, dia bagaimana hidup? Mencari sesuap nasi, mencari seguk air, dan seterusnya. Hanya saja saya kira setuju kalau pemerintah nanti juga
bangun jalur bagaimana sumbangan-sumbangannya itu tepat sasaran kepada masyarakat sipil, kepada rakyat yang memang membutuhkan bantuan mereka untuk bertahan hidup. Kalau rakyat pada keluar negeri karena rumahnya sudah habis, hancur dan seterusnya, dia cari suaka, dia cari perlindungan untuk bertahan hidup, dia pergi ke luar negeri dan seterusnya. Jadi saya ingin kembali mengajak dan mengapresiasi pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bu Menlu dan seluruh jajarannya. Kita fokus bagaimana Indonesia mendorong Palestina harus bisa merdeka, harus bisa berdaulat. Saya yakin kalau Palestina merdeka, Israel tidak membangun pemukiman-pemukiman di wilayah Palestina, tidak akan ada kerusuhan-kerusuhan itu. Bagaimana mungkin? Palestina tidak mungkin mengekspansi Israel karena dia untuk hidup aja susah. Bagaimana dia bisa mengekspansi kalau dia sudah